Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Hadid Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gue baru aja nonton film terbaru yang ada di bioskop, yaitu berjudul Kereta Berdarah. Wow, amazing. Film Kereta Berdarah ini mengingatkan gue kepada film yang pernah gue tonton dulu ya, berjudul Kereta Api Manggarai ya kalau nggak salah ya. Ya, Kereta Api Manggarai kalau nggak salah. Nah itu film tempatnya itu, tempat setnya itu di kereta, di dalam kereta, dan ada misteri-misteri yang terjadi di situ. Oke, seperti apa nih kira-kira Kereta Berdarah? Bedanya dengan yang dulu kayak Kereta Api Manggarai apa ya? Nah, emang sih nggak ada sangkut pautnya, tapi maksudnya perbedaannya ya, soalnya kan ini ada unsur keretanya gitu. Oke, jarang-jarang nih film Indonesia menggunakan kabin dari kereta ya. Jarang-jarang juga pakai kabin pesawat. Nah itu emang membutuhkan effort besar sih untuk produksi filmnya. Oke, langsung aja ya, tanpa basa-basi kita langsung review Kereta Berdarah. Seperti apa kira-kira filmnya? Ini dia review lengkap dari gua di review film. Oke penikmat film, gua akan menceritakan sedikit tentang kisah dari Kereta Berdarah ini ya. Kereta Berdarah ini menceritakan tentang perjalanan kereta menuju tempat lokasi wisata gitu ya. Nah ini keretanya kereta baru yang ibaratnya kayak pembangunan peresmian baru lah dari perjalanan kereta api yang pertama ini. Jadi kayak ini perjalanan pertama kereta ini untuk menuju tempat tersebut. Tempatnya sih sebenarnya nggak dikasih tahu ya tujuan tempat lokasinya itu apa, karena ada tragedi besar yang terjadi, yaitu ketika dalam perjalanan melewati melewati terowongan-terowongan yang ada di perjalanan itu, setiap terowongan satu gerbong hilang. Jadi ada sekitar 5 gerbong ya kalau nggak salah. 5 gerbong ini akan hilang satu persatu di setiap terowongannya, karena di terowongan tersebut bersemayam sosok yang sangat menyeramkan, dan ternyata lokasi tersebut berada di tengah hutan, yang dimana sebenarnya itu tidak boleh untuk dihancurkan nggak ya, selain karena efek lingkungan yang bisa saja rusak gara-gara menebang pohon-pohon yang ada di hutan, bisa juga mengganggu makhluk yang ada di dalamnya, yaitu tempat tinggal roh-roh atau makhluk-makhluk goib gitu, setan lah bisa dikatakan. Ini rumah-rumah para setan di situ ditebang gitu. Kalau ibaratnya rumah lu ditebang kan, rumah lu diusir kan, istilahnya nggak mau kan. Udah tinggal lama di situ, ternyata diusir alias dihancurin rumah lu untuk membangun suatu tempat, yaitu di sini membangun kereta ya, rel kereta. Begitupun dengan makhluk-makhluk halus ini, setan-setan ini yang tidak terima rumahnya dihancurkan gitu. Ya, tentang setan-setan yang ada di pohon lah bahasanya. Lokasinya emang bagus sih ya sebenarnya ya, ibaratnya kayak perjalanan kereta menuju tempat-tempat yang menurut gue sih bagus, karena pemandangan alamnya itu bagus ya. Ya mungkin karena menerabas hutan, motong jalur yang sebenarnya nggak boleh, tetap dipaksakan karena ya hal-hal goib mistis nggak dipercaya pada saat pembangunannya oleh si kepala daerahnya itu. Ya pokoknya tonton aja lah, filmnya seru banget. Dan di sini diperankan oleh Hana Malasan sebagai Purnama, lalu ada Zara Leola sebagai Kembang, lalu ada Kiki Narendra sebagai Bara, lalu ada Putri Ayudhya sebagai Ramla, lalu ada Yama Carlo sebagai Santoso, lalu ada Fadly Faisal sebagai Tekun. Nah, Fadly Faisal nih sering banget disebut sama si Teddy nih, mungkin dia suka banget nih sama orang ini. Apakah idola baru lu, Ted? Bisa jadi ya, dia kan biasanya sukanya sama Jeffrey Nicole, sekarang ada idola barunya si Fadly itu. Sebenarnya gue sih nggak terlalu kenal banget sama orang itu, tapi tadi mah tau lah semua jenis artis. Semua jenis artis. Oke, sutradaranya Rijal Mantopani ya, produsernya Rampun Jambi, lalu ditulis oleh Erwanto Alpadullah, dan di sini Multivision Plus ya produksinya. Baru aja tayang sebenarnya, tanggal rilisnya kemarin ya, 1 Februari, bersamaan dengan
agak lain udah tembus loh, udah tembus 2 juta sekarang updatean terbarunya. Wih, keren banget, dan mungkin akan terus naik ya agak lain. Nah, si kereta berdarah ini kurang cepat nih pergerakannya, tapi kemungkinan bisa aja menyentuh 1 juta kalau dia konsisten. Mungkin cipratan-cipratan dari agak lain bisa lah ke situ. Wah, keren-keren sih sebenarnya film-film yang sekarang tayang nih. Horornya juga oke. Ada Pemukiman Setan juga masih tayang, keren juga itu. Anchika sih sebenarnya masih ada juga, cuman kebalap langsung coy. Dia di Januari ada Anchika, langsung tiba-tiba Februari udah disusul lagi sama agak lain. Itu persaingannya sengit banget ya di awal tahun ini. Apakah bulan depan ada lagi yang 1 juta? Kita tunggu saja, karena bulan depan tuh kayaknya rada surut kali ya. Mungkin kan filmnya film yang akan tayang di Ramadan ya, mungkin akan diserbu sama film luar kali ya. Bentar lagi juga blockbuster kan, jadi ya kita nantikan sajalah. Tapi yang Lebaran jelas pasti bakal besar banget nih Lebaran nih. Oke, bentar lagi Ramadan. Wah, apakah akan ada konten spesial? Nantikan saja di sini ya. Oke, untuk pendapatku sendiri tentang review film Kereta Berdarah ini, menurut gua sih filmnya awalnya gue ekspektasinya mungkin ketinggian kali ya, karena ngeliat trailernya tuh keren banget. Emang di sini nilai plusnya adalah visual effect dari si setan-setannya ini, dan kayaknya emang niat dan tujuan si sutradaranya ini ya lebih ke arah horor yang menggunakan visual yang cukup elegan, yang besar, dan wow gitu, amazing gitu. Emang keren banget sih di sini. Sosok setannya ngegelandung di atas, tapi di sini karakter setannya sendiri tidak dijelaskan seperti apa. Mungkin karena bisa jadi akan ada sequelnya apa gimana, nggak tahu juga. Untuk cerita intinya kurang kalau menurut gua, karena hanya sebatas perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang menuju tempat wisata itu, tapi karakter-karakternya di sini tidak diperkenalkan secara jelas siapa dia, dan satu persatu karakter yang ada di gerbongnya ini loh. Emang sih namanya setiap gerbong tuh orangnya asing-asing gitu dan gak saling kenal, tapi setidaknya pemeran-pemeran yang diperlihatkan di film ini karakternya tuh harus kuat gitu. Dan mungkin sebelumnya diceritakan dulu dia itu siapa, dia itu kerjanya apa, mungkin kayak backstory sedikit lah dari setiap karakter-karakter itu secara singkat aja gitu. Tapi di sini nggak terlalu ya. Ya hanya diperlihatkan proses pembangunan terowongannya, tragedi-tragedi yang terjadi ketika pembangunan terowongan sampai selama perjalanan kereta itu. Kalau untuk tempat apa ya, setup production value untuk keretanya itu oke sih. Jadi kayak kita berada di dalam gerbong itu, kalau menurut gue sih suka ya, karena di satu tempat itu membuat kita semakin fokus terhadap ceritanya. Jadi detail-detail kecil juga bakal terlihat di situ. Jadi kalau menurut gue akan terlihat lebih seru kalau setiap karakter punya cerita singkatnya tentang sebelum perjalanan itu, jangan pas di perjalanannya saja. Dan kalau bisa sih di akhirnya itu kayaknya gue ngerasa kurang puas aja gitu dengan endingnya. Ya nanti nonton sendiri lah bagaimana endingnya. Ada beberapa yang menurut gue kurang lah dari segi apa ya, penggarapannya, karena emang sih seru cuman kayak kurang gimana gitu lah. Kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya itu yang gue pernah tonton berhubungan dengan kereta api Manggarai, kayaknya jauh lebih seru kereta api Manggarai sih dulu. Hype-nya juga lebih tinggi itu, dan menurut gue lebih ceritanya lebih niat aja gitu dibandingkan Kereta Berdarah ini. Tapi Kereta Berdarah ini mungkin lebih ke fokus utamanya ke visual effect. Kalau visual effectnya terlalu banyak tuh kayak Rijal Mantopan itu yang kayak kuntilanak tuh, jadi malah makin kurang suka gua sama filmnya, entah kenapa gitu. Padahal visualnya udah oke. Mungkin karena ceritanya kurang kuat kali ya, jadinya cerita dan pendalaman karakter, bukan pendalaman karakter, karakter itu sendiri sama ceritanya belum pas gitu, belum sekuat itu. Jadi visualnya jadi kayak kurang aja, kurang guna gitu, kurang guna terhadap ceritanya. Lebih ke ya keseruan dari treatment horornya aja yang ditekankan. Ya itulah pendapat gue ya, berasa kayak kurang aja lah pokoknya. Cepat juga sih rasanya ya, gue pas nonton tiba-tiba udah selesai aja. Mungkin karena terlalu fokus sama adegan setiap masuk terowongan kali ya. Jadi apalagi yang terjadi sebenarnya sama juga sih yang
yang terjadi dengan satu gerbong ke gerbong lain sama proses kejadiannya gitu. Oke. Kalau gua kasih penilaian 7,2 kali ya. 7,2 dari 10 itu udah paling oke banget, walaupun nggak jelek-jelek amat, standar lah, standar tengah nih posisinya. Standar tengah tuh dalam arti ya posisi B aja lah, B aja, filmnya B aja, biasa-biasa aja gitu. Tapi untuk visual efeknya gue kasih nilai lebih lah untuk visual efeknya, pokoknya the best, emang keren lah. Kalau kalian penasaran sama film Kereta Berdarah, langsung meluncur ke bioskop, masih tayang ya. Kalau kalian suka film ini mungkin akan naik lagi tuh data penonton untuk Kereta Berdarah. Tapi kalau nggak tertarik sama sekali sama filmnya, ya udah bakal terus turun dan bahkan akan secepatnya turun layar dari bioskop ya. Oke, kalau kalian tertarik sama film ini langsung meluncur ke bioskop. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe Hadik Movie Time. Tonton video-video menarik lainnya. Nanti gue bakal menonton film apa lagi. Tungguin review-review lainnya untuk berbagai film di aplikasi, dari downloadan maupun dari bioskop, semualah gue bakal tonton satu persatu yang menurut gue pengen tonton saja, karena di sini banyak banget film-film yang tayang gitu ya. Oke, tunggu aja konten-konten menarik lainnya dari gue dan updatean terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. You nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.